Mari kita membaca lagi satu kali doa Bapa kami semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hari ini kita sudah sampai pada kalimat yang terakhir di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kami. Kalimat terakhir yang berbunyi, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, bukalah hati kami, celikan mata rohani kami, sehingga kami boleh melihat keajaiban yang tersimpan di dalam Taurat Tuhan. Boleh mengerti kebenaran yang diwahyukan di dalam kitab suci. Dan kami boleh merindukan firman. Dan kami boleh menerapkan hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kami. Dengar doa kami, berkati hamba-Mu yang hina ini, supaya setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan menjadi kalimat yang kami dengar di dalam kebaktian ini, menjadi bekal yang menghidupkan kami. Karena Tuhan berkata, hidup manusia bukan bersandarkan roti saja, tetapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah sendiri. Dengar doa kami masing-masing. Berkati setiap jiwa yang ada di sini. Berkati kebaktian ini seperti Tuhan memberkati semua kebaktian dalam nama Yesus di seluruh muka bumi. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Sudah berbulan-bulan kita berbicara tentang doa Bapa kami. Tuhan memberkati kita masing-masing. Mengapa berbulan-bulan? Karena kelimpahan yang terdapat di dalam doa Bapa kami jauh melampaui apa yang kita bayangkan, apa yang kita pernah renungkan. Dan ini semua menjadi catatan yang boleh kita belajar lebih memperdalam lagi. Saudara-saudara, kalimat terakhir daripada doa Bapa kami menurut Yesus Kristus adalah karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, yang mempunyai kuasa dan mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Atau kalimat yang mirip, karena seluruh dunia kerajaan milikmu, seluruh dunia kuasa daripadamu, dan seluruh dunia kemuliaan hanya untuk Engkau sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, di dalam doa Bapa kami kita melihat Yesus Kristus tidak berkompromi. Di dalam seluruh pikirannya dia, Allah menjadi pusat, Allah menjadi sumber, dan Allah menjadi sumber berkat kebenaran, dan yang akan menggenapi rencana kekekalan di dalam alam semesta. God is the center. God is the one to accomplish everything planned by Him in eternity. Saudara-saudara, Allah kita adalah Allah yang berkehendak. Allah kita adalah Allah yang berencana. Allah kita adalah Allah yang mencipta, mengatur, memberikan providensi, dan memberikan segala pemeliharaan untuk segala sesuatu yang dicipta sampai hari kiamat dan sampai kekekalan. Dengan konsep seperti inilah doa Bapa kami sama sekali berbeda dengan doa yang lain. Doa Bapa kami akan berada di dalam sesuatu lingkungan, sesuatu keadaan kondisi di mana Tuhan menjadi pusat di dalam kehendak manusia, menjadi pusat sasaran yang tertinggi dan terakhir di dalam tujuan kita hidup. We live focus on the final goal
the goal of the planning of God to be accomplished. Biar kehendak Tuhan terjadi di dunia ini seperti di dalam surga. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita berdoa, kita sedang berdoa kepada yang kekal, yang berbijaksana, yang berkuasa, dan yang memiliki segala sesuatu. Saudara-saudara, jikalau kita minta sesuatu daripada manusia, yang memberikan kepada kita selalu berdasarkan kemampuannya yang terbatas, keadaan yang sangat minim, dan pikiran yang sangat kurang bijak. Itu sebab kita minta apapun dari manusia, dari raja, dari presiden, itu bukan hal yang penting. Tapi kita minta kepada Tuhan, kita langsung datang kepada sumber segala sesuatu yang diciptakan di dalam seluruh alam semesta. Kita langsung datang kepada Dia yang menjadi pokok bijaksana dan sumber otoritas segala kebenaran. Itu sebab datang kepada Tuhan dan minta sesuatu kepada Dia jauh lebih penting daripada kita minta sesuatu dari manusia. Dari kecil kita belajar minta uang dari papa mama, minta mainan, minta permen. Pa, saya perlu ini, saya mengharapkan saya boleh mendapatkan itu. Dan papa mama memberikan kepada kita menurut berapa prinsip yang dia mampu memberikan. Kalau papamu orang kaya, dia memberikan yang lebih baik kepada engkau. Kalau papamu miskin atau papamu tidak mampu, dia tidak mungkin memberikan apa yang kau inginkan. Waktu saya kecil, saya ingin sekali mempunyai piano. Saya rasa saya tertarik oleh musik dan saya mempunyai bakat musik. Tapi sampai umur 10 tidak ada piano. Sampai umur 15 tidak ada piano. Waktu umur 10 saya pegang satu kayu, saya coret-coret dengan putih dan hitam. Lalu saya anggap itu pianoku. Saya tabuh piano di atas kayu yang tidak ada mesinnya, yang tidak berbunyi, dan suara bunyi dari mulut saya sendiri. Dengan demikian saya coba bikin lagu. Saudara-saudara, apa yang saya inginkan saya tidak dapat karena saya tidak mempunyai orang tua. Papa saya meninggal umur 3 dan mama saya kerja setengah mati menghidupkan. Tidak ada kemungkinan beli piano kepada kita. Saya kira kalau pada waktu kita memberikan sesuatu kepada anak-anak kita, kita selalu dikondisikan dengan mentalitas kita, dengan kemampuan kita, dengan keterbatasan kita, dan dengan pengertian kita yang sering konsepnya salah. Banyak orang tua pada waktu dia masih muda miskin sekali. Lalu setelah dia menjadi dewasa, makin kaya, makin banyak uang, mulai dia memikirkan memperbaiki nasib keturunannya. Kalau saya masih kecil, tak mungkin beli ini, tak mungkin beli itu. Sekarang saya sudah cukup uang, saya akan memberi yang lebih baik kepada anak-anak saya. Justru di dalam hal inilah anak-anakmu mungkin dirusakkan. Karena orang kaya mampu memberikan apa saja. Bagi dia terlalu gampang. Kau pakai uang, beli Lego, beli mainan, beli kapal terbang, beli motor tang, yang mainan yang besar-besar untuk anak. Dan anak itu boleh main dengan seenaknya, dengan sebebasnya. Tetapi saudara-saudara, side effect mulai timbul di dalam pembentukan anak yang tidak disadari oleh orang tua. Karena terlalu gampang mendapatkan segala sesuatu. Jadi kekurangan berpengharapan untuk menanti sesuatu itu sudah mengkikis di dalam niat perjuangan anak-anak. Seorang bernama Forrest Dick, pendeta yang terkenal pada tahun 1935 di gereja yang terbesar di New York yang dibangun oleh uang satu orang, Rockefeller, yaitu gereja Riverside. Dia mengatakan waktu dia masih kecil, orang tuanya menjanji kepada dia, setelah engkau sekolah baik, angkanya tinggi, saya akan beli sepeda untuk kamu. Dia begitu bersuka cita, tapi dia hitung-hitung, sampai angka saya bisa baik,
sampai saya bisa ujian selesai masih 8 bulan. Lalu 8 bulan saban hari mengharapkan kapan dapat sepeda. Saban hari menunggu kapan saya bisa lulus dengan angka yang baik. Maka dia giat sekali belajar. Di dalam 8 bulan dia giat belajar. Di dalam 8 bulan dia sabar menanti. Di situ dilatih karakternya. Lalu Fosdick mengatakan, hari betul-betul angkanya tinggi dan sepeda dibelikan, bawa ke rumah, dia cucurkan air mata. Dia sukacitanya begitu besar, hampir tidak pernah dialami oleh dia. Sesuai itu dalam khotbahnya dia mengatakan, inilah yang sekarang kekurangan pada anak-anak. Karena kita sudah kaya, kita membeli apa gampang sekali. Uang bagi kita tidak menjadi soal. Lalu anak minta apa dikasih, minta apa dikasih. Jadi anak-anak sudah tidak ada sesuatu jiwa menanti, berjuang supaya mendapatkan sesuatu yang bernilai di dalam hidupnya. Mereka melihat sepeda biasa, melihat segala sesuatu biasa. Anak umur 5 sudah main itu handphone, sudah main itu iPod. Saudara-saudara, anak-anak sekarang sudah dimanja menjadi mesin yang mempermainkan diri sendiri. Mereka tidak mempunyai pengharapan, menanti, mentalitas mengharap sesuatu. Lalu dengan keseimbangan, jikalau saya berusaha, jikalau saya kerja berat, saya akan diberikan sesuatu. Ini semua sudah tidak ada. Tahun 1935 khotbah itu disampaikan oleh pendeta Fosdick di New York. Waktu saya membaca, saya mempunyai perasaan sangat setuju dan sangat mengerti apa yang menjadi problem di dalam zaman modern ini. Saudara-saudara, kelimpahan, kenikmatan daripada materi telah membuat kita mengalami kekurangan dan kemiskinan di dalam rohani. Saudara-saudara sekalian, bagaimanakah kita memperbaiki ini? Kita harus melihat bagaimana cara Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kita harus belajar bagaimana Tuhan mendidik anak-anaknya. Siapakah yang lebih kaya dari Tuhan Allah? Tidak ada. Siapakah yang lebih berkuasa dari Tuhan Allah? Tidak ada. Siapakah yang menjadi sumber kebenaran dan sumber anugerah yang lebih limpah dari Tuhan Allah? Tidak ada. Tapi Tuhan membiarkan ada manusia yang miskin. Tuhan membiarkan ada manusia yang kurang. Tuhan membiarkan ada manusia yang mesti kerja berat baru mendapatkan sedikit upah yang ditaburkan melalui keringat itu. Ini semua adalah yang kita lihat dari Alkitab. Bukan Allah tidak mampu, tapi Allah tidak mau. Bukan Allah tidak bisa, tapi Allah tidak rela. Allah tidak rela mengerjakan hal-hal yang memanja, merusak karakter orang-orang. Allah mau melatih kita belajar menanti, belajar mengharap, belajar berkorban, belajar memberikan sesuatu lesuhan daripada kita untuk menemukan sesuatu penanaman modal yang akan diganti dengan penuaian yang penuh dengan sukacita. Saudara-saudara, itulah sebab berkali-kali dari mimbar saya ini mengatakan, kamu yang dilahirkan di dalam keluarga yang terlalu kaya, cilakalah kamu. Karena engkau hanya mengetahui apa yang engkau peroleh, tetapi engkau belum pernah mengetahui apa yang engkau kurang, apa yang engkau kehilangan. Jikalau seorang hanya menghitung apa yang dia dapat, tapi tidak pernah sadar apa yang dia kehilangan, orang itu akan rugi dan tidak sadar. Orang itu tidak pernah mengerti apa kerugian yang sudah dialami oleh dia, dan apa yang mungkin dia peroleh kembali karena kerugian itu sudah menghancurkan dia. Saudara-saudara, itulah sebab jikalau kita diberikan kemiskinan, diizinkan kekurangan di dalam kepicikan, kegagalan dagang pada jangka-jangka waktu tertentu, saat itu jangan mengeluh, jangan marah sama Tuhan, jangan mengkritik atau menghakimi Tuhan. Kenapa membiarkan saya gagal?
Mengapa membiarkan saya tidak lancar? Mengapa mengizinkan saya mendapatkan kepicikan? Saat-saat itu ada rencana Tuhan yang baik untuk membentuk karakter kita menjadi lebih sempurna, lebih sesuai dengan kehendak Tuhan. Daud adalah seorang yang paling berkenan di mata Tuhan. Dia seorang manusia yang mempunyai kelemahan, tapi sejak kecil mencari Tuhan, sejak kecil menanti Tuhan. Daud dilahirkan sebagai anak bungsu yang paling terakhir, ditekan, dianiaya, atau dihina oleh kakak-kakaknya, menganggap diri lebih tua, lebih berpengalaman, lebih mempunyai kebolehan daripada Daud. Pada waktu Daud pergi bawa makanan untuk kakaknya yang berada di medan peperangan, di situ dia lihat Goliat yang besar menampilkan diri menjadi penantang seluruh bangsa Israel. Dan dia waktu ingin berlawan, pada waktu itu kakaknya menghina dia. Kau anak kecil, ada apa di sini? Sini tempat orang perang. Tidak ada bagian orang anak kecil. Pulang. Mereka menghina dia. Tapi Daud tidak mau pulang. Daud sedang menanti kesempatan yang Tuhan berikan kepada dia, boleh bekerja untuk satu bangsa. Jangan menghina anak-anak. Tadi saya waktu melihat lebih 100 anak-anak yang berdiri menyanyi di sini, saya ingin menangis. Karena saya tahu 5 tahun lagi mereka semua pemuda. 10 tahun lagi mereka semua sudah menjadi dewasa yang muda. Mungkin mereka sudah lulus universitas. Mungkin engkau sudah mendapatkan pekerjaan yang baik. Mungkin mereka sudah bersedia untuk mendapat master di luar negeri. Mungkin mereka menjadi orang penting di dalam masyarakat. Jangan kita menghina anak kecil. Biar kita menghormati mereka, dan kita ikut merencanakan hari depan mereka, supaya mereka dibentuk menjadi manusia yang berguna, menjadi raksasa di dalam zaman, menjadi tiang di dalam hari depan daripada masyarakat. Saudara-saudara, waktu Daud dihina oleh kakak-kakaknya, lalu Saul menanya siapa berani pergi berperang dengan Goliat itu. Bukankah Saul seorang yang lebih tinggi satu kepala dari orang lain? Bukankah Saul seorang yang gagah perkasa luar biasa? Tetapi dia ternyata seorang pengecut. Waktu dia dipilih menjadi raja, hari pelantikan itu mewah, hormat, mulia sekali. Tapi setelah dia dilantik, Tuhan kirim Goliat yang lebih 3 kepala dari manusia biasa. Dengan demikian Saul yang tadi begitu hebat, yang begitu bangga, langsung mengkeret menjadi pengecut yang tidak berani pergi. Tetapi Tuhan bangkitkan anak kecil seperti Daud, dan dia berkata, biarlah aku berperang dengan orang kafir yang kurang ajar terhadap Tuhan kita. Mengapa membiarkan dia mempermalukan Tuhan? Mengapa membiarkan orang yang tidak sunat ini berani maki-maki kepada Tuhan? Biar aku pergi mengambil nyawanya. Anak muda seperti ini di mana sekarang? Anak remaja yang berani seperti ini sekarang di mana? Saya mengingat 57 tahun yang lalu, saya baru menjadi seorang anak umur 17. Saya berjanji menjadi hamba Tuhan yang baik. Saya berjanji membimbing kebaktian yang besar. Saya berjanji membawa banyak orang kembali kepada Tuhan. Waktu itu saya seperti seorang remaja yang dihina oleh banyak orang. Tapi Tuhan melihat minat yang berada di dalam jiwa perjuangan seorang remaja. Sekarang saya sudah tua. Saya berdoa Tuhan bangkitkan yang muda, yang umur 20, 30. Untuk meneruskan pekerjaan Tuhan yang agung yang sudah saya kerjakan lebih dari setengah abad. Saudara-saudara, kita harus berdoa, minta kepada Tuhan, menyatakan kehendaknya. Tapi Tuhan kadang-kadang justru tunda. Tuhan justru lambat. Tuhan justru tidak menjawab. Pada waktu Yesus diberitahu, kawanmu yang terbaik, yang kau kasihi, sakit. Dan Tuhan Yesus sengaja tidak datang, tidak menolong. Tunggu lagi berapa hari sampai Lazarus mati. Dia tetap
belum datang mengunjungi. Sampai Lazarus sudah mati 4 hari. Tubuh jenazah sudah rusak, sudah hancur. Sudah 4 hari baru Yesus datang ke Betani untuk menyatakan kehadiran dan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, Daud juga demikian. Daud yang demikian memperkenan Tuhan, mengikuti segala isi hati Tuhan. Dibiarkan Tuhan mengalami kesulitan. Dikejar-kejar siang malam, akan diambil nyawanya oleh Raja Saul. Dan dia harus melarikan diri, masuk padang belantara, simpan di dalam gua, menghindarkan diri daripada disembelih oleh Raja Saul yang terlalu iri hati kepada dia. Dan Daud menulis di dalam buku Mazmur, I waited for my Lord and he inclined his ear, listen to my prayer. Aku telah bersabar dan tekun menanti Tuhanku, dan dia menurunkan telinganya, dia mendengar doaku. Saudara-saudara, mari kita mempelajari kalimat ini. Aku tekun, aku sabar menanti Tuhanku, dan dia mendengarkan doaku. Saudara-saudara, di dalam kalimat terakhir doa Bapa kami, Yesus mengatakan, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, engkaulah yang mempunyai kuasa, engkaulah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berarti apa? Segala sesuatu berasal dari Tuhan. Segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Ini yang tertulis di dalam buku Roma pasal 11 ayat 36. Sudah saya khotbahkan kira-kira 18 tahun yang lalu. Dengan teliti 4 hari minggu khotbah 1 ayat itu. Saudara-saudara, segala sesuatu dari Tuhan. Segala sesuatu bergantung kepada Tuhan. Dan segala sesuatu akan kembali kepada Tuhan. Karena dia yang menjadi sumber. Dia sang pencipta. Dia sang penopang. Dan dia akan menghakimi seluruh dunia. Everything is from God. Everything is depending on God. And everything should return to God. Ini pengertian menjadi dasar daripada kalimat Yesus. Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Engkaulah yang mempunyai kuasa. Engkaulah yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya. Jikalau kalimat ini kita mengerti dengan tenang, dengan sungguh-sungguh stabil, kita tidak usah gelisah. Permintaan kita seolah-olah tidak diberikan oleh Tuhan. Why you do not give it to me, God? Why I pray for you for so long, you never listen to me, you never answer me. Tuhan mengatakan, I listen already. I understand what you pray, every word, from your heart to your mind to your mouth, everything you pray before me, I understand. I do not take it for granted. I know what you want, but my time is not yet up. Waktu saya belum sampai. Waktu engkau menerima itu belum sampai. Sehingga engkau harus tunggu, harus sabar, harus tekun menanti. Jangan gelisah. Saudara-saudara, kita sering ingin langsung mau dapat. Ingin mendapatkan sesuatu. Tapi waktunya belum sampai. Kita gelisah, kita memaksa Tuhan. Tuhan, cepat Tuhan. Jangan tunggu lagi. Sampai kapan? Tuhan mengatakan, my timetable is not your timetable. Waktu saya bukan waktumu. Jangan paksa saya. Saudara-saudara, banyak orang tidak sabar berdoa. Doa-doa Tuhan tidak kasih. Langsung ke gunung. Karena kalau Tuhan Kristen tidak kasih, saya minta Tuhan daripada lain. Tidak ada Tuhan di luar Tuhan yang sejati. Tidak ada Allah di luar sang pencipta langit dan bumi. Kalau engkau dapat hadiah daripada Allah yang lain, itu pasti penipuan dari setan yang telah mempermainkan engkau. Dan engkau tidak sadar. Engkau secara tidak sadar menjual dirimu, menjual hak anak sulung yang Tuhan berikan kepadamu. Lalu engkau menerima berkat yang bukan dari Tuhan. Saudara-saudara,
Kadang-kadang doa kita tidak sabar. Sudah tidak sabar, akhirnya kita sembarangan bertindak. Saudara-saudara, berapa hari yang lalu saya ada di Hong Kong. Lalu waktu saya naik subway, dari subway naik ke atas, itu panjang sekali eskalatornya. Dan saya menemukan ada yang namanya lift. Tak usah naik eskalator. Karena waktu itu saya lemah, saya naik kereta roda. Dan Lim Kok Han yang terus antar saya, dorong kursi roda saya. Sampai di eskalator, tidak bisa naik. Karena eskalator tidak menerima akan kursi roda. Maka kita putar ke satu tempat ada lift. Saudara-saudara. Dan di situ saya lihat yang tunggu lift selain saya juga ada orang tua yang lain. Orang tua ketemu orang tua di tempat cocok untuk orang tua. Begitu. Dan orang tua kalau ketemu orang tua biasanya diam-diam. Karena tidak kenal. Itu tidak bicara. Saya tidak bicara. Tapi diam terlalu lama juga tidak sabar. Mulai buka mulut tanya. Saudara-saudara, kalau engkau tidak lift, ya, engkau kira 3 detik lagi sampai. Engkau pasti tidak bicara. Orang yang lain juga tidak bicara. Tapi ternyata liftnya macet. Setengah jam di dalam lift. Tidak bisa keluar. Bicara enggak? Mulai bicara ya. Bicara apa? Apa aja. Ya, karena sudah eng bo tahu loh. Lalu di situ sama di dalam lift. Lu dari mana? Saya dari Sidoarjo. Kamu dari mana? Saya dari Jombang. Mulai ngomong. Ngomong ada arti, tidak arti, pokoknya ngomong. Itu namanya the starting point of socialization. Mengsosialisasikan karena eng bo tahu loh. Nah saudara, ini kebiasaan kan? Lalu orang tua itu di situ, saya di sini. Orang tua ketemu orang tua, kadang-kadang sering tanya dua, lu umur berapa? Lalu dia bilang, lu umur berapa? Lalu kelihatan kalau lebih muda dari umurnya, engkau senyum-senyum. Kalau lebih tua dari umurnya, engkau merungut, begitu ya. Lalu orang tua kalau ketemu orang tua juga suka tanya, sekarang lu makan obat apa ya? Saudara-saudara, kalau anak umur 5 sama umur 5 bicara, mama lu sering pukul lu enggak? Ya. Kalau 10 sama 10 pelajarannya sulit enggak? Kalau 15 sama 15 setelah SMP masuk SMA yang mana? Kalau 25 sama 25, sudah ada pacar belum? Ya. Kalau 35 ketemu 35, dagangnya lancar enggak? Kalau 45 anak lu mau nikah enggak? Kalau sudah umur 50 sudah ada cucu enggak? Kalau 60 kesehatan bagaimana? Kalau umur 70 obat apa yang lu makan sih? Ya, ini tema pembicaraan manusia di dalam segala umur begitu ya. Orang tua itu tunggu lift, saya tunggu lift, tunggu terus lama sekali. Kira-kira 1 menit lift belum naik, 1 menit belum naik, orang tua itu langsung pergi. Karena dia orang tua yang tidak sabar, langsung pergi cari eskalator. Saudara-saudara, begitu dia pergi 3 detik liftnya sampai. Saya mau panggil dia sudah belok, nggak bisa. Lalu kita menikmati lift yang besar kita sendiri. Sampai di bawah kita lihat dia belum sampai juga. Karena dia masih di eskalator. Saudara-saudara, apa artinya? Kalau tidak menanti Tuhan, selalu kita terlalu gegabah. Kalau kita kurang sabar, doa tidak dijawab oleh Tuhan, kita selalu ambil jalan pintas. Nah ini bahaya sekali. Jangan sembarang ambil jalan pintas. Karena di dalamnya banyak sesuatu yang sudah dipasang oleh iblis untuk mengambil untung dari kita masing-masing. Saudara-saudara, begitu banyak orang Kristen doanya tidak sabar. Tidak sabar menanti. Tetapi Daud mengatakan, I waited for the Lord. He inclined his ear. Listen to me and answer my prayer. Ayat-ayat yang penting ini dijadikan musik oleh Felix Mendelssohn di dalam Lobgesang Symphony No. 2. Dan di dalam lagu itu yang saya mulai nyanyi umur 16, saya sampai hari ini mengaku salah satu yang paling indah melodinya di dalam sejarah musik. I waited for the Lord.
Baru 3 minggu yang lalu kita mementaskan lagu yang agung itu. Saudara-saudara, tunggulah Tuhan, sabar menunggu Dia. Jika Tuhan tidak menjawab doa kita, jika Tuhan tidak mengkabulkan permintaan kita, bukan karena Dia bisu, bukan karena Dia tunda, karena waktunya belum sampai, dan karena kita belum sementara begitu cepat memerlukan sesuatu. Tahan nafsu, sabar, tunggu kiranya kehendak Tuhan yang jadi. Saudara-saudara, adakah doa yang diberikan kepada Tuhan tidak dijawab dan Tuhan seolah-olah tidak menggubris kita? Ada. Di dalam kitab suci adakah contoh-contoh dari orang yang penting doanya tidak diberikan oleh Tuhan? Ada. Saya hari ini ambil 3 contoh, 3 tokoh yang besar sekali. Doanya tidak didengar oleh Tuhan, tidak dikabulkan oleh Tuhan. Pertama, Nabi Elias. Pada waktu Yesus menampilkan diri di dalam transfigurasi, di dalam bukit mungkin Hermon, di dalam perjanjian baru, yang muncul mewakili Nabi, bukan Yesaya, bukan Yeskiel, bukan Daniel, tetapi yang mewakili Nabi seluruh perjanjian lama, yang muncul saat itu siapa? Siapa? Elias. Yang muncul mewakili Taurat waktu itu siapa? Musa dan Elias. Sekarang saya mau tanya, Elias pernah doa tidak diberikan oleh Tuhan? Tidak. Elias ternyata dia orang yang berdoa yang paling berkuasa. Dia berani berkata pada kalimat pertama di dalam pelayanan kepada Ahab, di hadapan Allah aku bersumpah, jikalau aku tidak berdoa 3 tahun tidak ada hujan akan turun. Ada orang begitu hebat, begitu berani berdoa, dan dia tahu Tuhan akan dengar doa dia. Jikalau aku tidak berdoa 3 tahun 6 bulan hujan tidak akan turun. Tanah yang mana yang bisa menanggung 3,5 tahun tidak hujan? Tanah dari negeri mana di seluruh dunia ini yang mungkin tidak dihujani 3,5 tahun manusia masih bisa hidup? Waktu itu mereka akan mengalami kelaparan, karena semua tanah kering, memecah seperti kulit daripada itu kura-kura. Pecahnya menakutkan. Seluruh tanah itu tidak ada air 3,5 tahun. Manusia berada di tengah jalan minta makanan, minta uang. Di dalam satu lagu yang namanya anak-anak berkeliaran di tengah jalan. Mereka karena kelaparan minta makanan di kota-kota seperti Yerusalem. Lagu yang diciptakan oleh Mendelssohn di dalam Elias itu mengerikan sekali, sekaligus indahnya luar biasa. Saya kira salah satu oratorio yang terbesar, yang paling berdinamika itu di dalam seluruh dunia adalah Elias. Saudara-saudara, karena Elias tidak berdoa, Allah tidak turunkan. Berarti Allah sangat bekerja sama erat dengan Elias. Yang Elias minta diberikan, yang Elias tidak minta tidak diberikan. Dan karena satu orang rohani yang mempunyai pengaruh begitu besar, seluruh negara Israel dipengaruhi oleh doanya dia. Saudara tahu tidak, Alkitab di dalam Yakobus pasal 5 mengatakan doa orang yang benar mempunyai khasiat yang besar sekali. Jikalau di Indonesia ada orang yang suci, orang yang benar, orang yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, doa mereka akan menentukan nasib seluruh negara. Saudara-saudara, Tuhan dari surga melihat siapa umatnya, siapa hambanya, siapa rekan yang akrab bekerja sama dengan Tuhan. Tuhan akan mengkonfirmasikan pelayanan orang itu, akan memberikan doa, diberikan jawaban. Tapi heran sekali, Elias yang begitu agung, pernah dia doa sama sekali tidak diterima oleh Tuhan.
Saya mau tanya, doa apakah di dalam hidup Elias yang tidak diterima oleh Tuhan? Satu kali. Doa apa? Doa minta sesuatu Tuhan tidak kasih kepada dia. Doa apa? Permintaan Elias apa? Dia minta mati. Saudara-saudara, orang kalau doa sampai minta mati, sudah bosan hidup, betul nggak? Buat apa hidup lagi? Buat apa terus hidup di dunia? Lebih baik mati. Kalau orang sudah sampai doa minta mati, orang itu sudah tidak ada niat lagi hidup di dalam dunia ini. Dan ini bukan saja terjadi pada orang yang patah hati. Banyak orang yang patah hati minta mati karena sebelah yang sana tidak mau sama dia. Akhirnya baru doa selesai, ketemu wanita lebih cantik, langsung menyesal minta mati. Saudara-saudara, orang minta mati itu satu saat yang terlalu sulit. Very bad time for him. He cannot struggle himself and deliver himself, liberate himself out from the difficulty. Baru minta mati. Dan yang minta mati Elias bukan patah hati, bukan bangkrut. Doa dia minta mati mempunyai motivasi yang paling anggun. Saya dari umur belasan tahun melihat ayat itu tergerak luar biasa. Oh Tuhan, biar aku mati saja. It is enough. Take my life, God. Silakan ambil nyawaku. Silakan biar saya mati. Waktu saya baca kitab suci, saya teruskan dengan satu kalimat. Karena aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. That is the only reason. Kenapa Elias minta mati? Cuma satu sebab. Karena dia tidak bisa melampaui orang-orang dulu. Saudara-saudara, orang-orang dulu kapan? Zaman Abraham, zaman Musa. Itu semua orang-orang dulu. Saudara-saudara, tapi zaman Elias, dia mau melampaui Abraham, dia mau melampaui Musa, dia mau melampaui orang-orang agung sebelum dia. Saudara-saudara sekalian, ini adalah orang yang mempunyai niat yang sungguh-sungguh besar, niat yang sungguh-sungguh agung, niat yang sungguh-sungguh menakutkan. Saudara-saudara, orang yang pernah mencapai level-level yang begitu tinggi, engkau bilang, no, I'm going to surpass him. I'm going to surpass them. Orang semacam inilah yang membuat zaman maju. Setiap zaman juga ada pemuda-pemudi yang ingin melampaui semua orang mendahului dia. Barulah zaman itu bisa menjadi zaman yang maju. Elias adalah seseorang yang ingin melampaui semua orang dahulu. Saudara-saudara, pemuda-pemudi seperti ini sekarang sedikit sekali. Kalau kita bisa mencapai 1/4 daripada orang yang agung, orang yang sukses, kita sudah puas. Kalau kita bisa mempunyai 1/10 dari raksasa rohani yang pernah hidup di dunia, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi justru Elias tidak. Aku hidup, aku ingin melampaui nenek moyangku. Saya harap murid-muridku lebih besar dariku. Saya harap muridku punya muridku lebih besar dari muridku. Dan saya sendiri mengharap saya lebih besar daripada orang-orang dulu yang pernah hidup di dunia, yang pernah dipakai Tuhan luar biasa. Saudara-saudara, mungkinkah kita mencapai prestasi atau keunggulan lebih dari Johnson? Mungkinkah kita melampaui apa yang sudah diraih oleh Andrew G? Mungkinkah Indonesia menghasilkan pendeta lebih besar dari Billy Graham? Saudara-saudara, itu mungkin. Tapi siapa kita tidak tahu. Pokoknya setiap orang yang sungguh-sungguh mau dipakai Tuhan harus mempunyai ambisi yang besar untuk melampaui orang-orang yang dulu. Itu sebab Elias berkata, berilah aku mati, ambillah nyawaku saja, biar saya tidak usah hidup di dunia, karena saya tidak melampaui nenek moyangku. Di dalam seluruh kitab suci cuma satu kali doa dengan alasan seperti ini, minta mati.
Di dalam seluruh kitab suci perjanjian baru, perjanjian lama, hanya satu kali orang muda yang minta mati daripada Tuhan karena dia menyesal dia tidak melampaui orang-orang dahulu. Dan Tuhan dengar dia tidak. Tuhan menjawab tidak. Tuhan bukan saja tidak menjawab, Tuhan tidak mengabulkan dia. Tuhan kirim malaikat kasih dia makan. Dia minta apa? Minta mati. Tuhan kasih apa? Kasih roti. Semua 1, 2, 3. Dia minta mati, Tuhan kasih roti. Makan. Dibangunkan. Tepuk. Hey Elias, wake up. Rise up and eat this. Dibangun, disuruh makan. Itu namanya kebaktian kebangunan rohani ditambah dengan kebaktian penyegaran rohani dengan makan capo, saudara-saudara. Silakan makan ini, jangan gila lagi, jangan minta mati. Makan vitamin ini. Cerewet lu, minta mati. Tidak, Allah tidak mendengar dia. Waktu Tuhan mengatakan Allah turunkan hujan, Allah bilang aku dengar. Allah jangan turun hujan, Allah dengar. Allah saya meminta mati, no. Tuhan tidak mendengar, tidak memberikan mati, memberikan roti. Dan saya kira itu satu kali capo yang paling hebat. Setelah dia makan roti itu, lari 40 hari. Saya kepingin roti itu. Kalau saya bisa khotbah kapin 40 hari, tidak usah makan, cuma makan satu kali. Daripada setiap hari dikasih ini, kasih itu, supaya makan, supaya kuat. Dia makan satu kali, lari 40 hari. Wah, coba lihat berapa banyak energi yang dimiliki oleh roti yang diberikan daripada malaikat itu. Saudara-saudara, dan Tuhan mengatakan, I do not want to listen to your prayer. I do not want to answer what you want. Anything you plead to me, I do not give it to you, because my time is different from your timetable, and my will is higher than your will. Tuhan tidak menjawab dia. Saudara-saudara, kedua, orang yang berdoa tidak didengar oleh Tuhan Allah adalah di perjanjian baru. Perjanjian lama ada seorang berdoa Tuhan tidak dengar. Di dalam perjanjian baru ada seorang berdoa Tuhan tidak dengar. Yang berdoa ini siapakah? Paulus. Paulus beda berdoa dengan Elias. Elias kuat minta mati. Paulus lemah minta sembuh. Paulus mengatakan ada satu duri yang sedang menusuk di dalam dagingku, sehingga saya sekarang lemah. Oh Tuhan, kalau mungkin cabutlah duri itu daripadaku. Kalau mungkin singkirkan kelemahan tubuh itu daripadaku. Doa sekali, Tuhan tidak mencabutnya. Doa lagi, Tuhan tidak mencabutnya. Lalu Tuhan berkata kepada dia, sudahlah, jangan doa lagi. Tuhan suruh orang tidak usah doa lagi. Kenapa? Karena doanya tidak berguna. Doanya ngawur. Doanya tidak sesuai dengan yang Tuhan. Sudahlah, engkau tidak usah doa lagi supaya saya mencabut durimu. Duri itu akan terus tusuk di hidupmu, mungkin sampai engkau mati. Engkau jangan minta aku mencabut duri yang berada di dagingmu itu. Karena apa? Tuhan menjawab, because my grace is sufficient for you. Anugerahku cukup dipakai untuk engkau. Engkau meskipun ada duri, tidak apa-apa. Sambil ada duri, sambil ada anugerah, cukup. Tidak usah minta cabut yang satu. Saudara-saudara kita hari ini semua menjadi orang Kristen. Mau anugerah? Mau. Mau duri? Tidak mau. Mau diberkati? Mau. Mau menanggung salib? Tidak mau. Mau kita mendapat hadiah besar dari Tuhan? Mau. Apa kita mau pikul salib? Tidak mau. Oh Tuhan, please remove the thorn from my flesh. Please hear to my prayer. Tuhan mengatakan, no. I'm not to remove it. I'm not listening to your prayer. I'm not answering according to your will and your plea. Saya tidak akan menjawab sesuai dengan apa yang kau minta. Saya akan membiarkan duri itu terus berada di badanmu. Saudara-saudara, kadang-kadang saya juga rasa sepanjang puluhan tahun kadang-kadang batuk tidak habis. Begitu sulit sambil khotbah sambil batuk. Akhirnya saya tahu
itu duri di dalam tubuhku. Meskipun batuk, khotbah masih berjalan tidak? Berjalan. Firman Tuhan masih keluar tidak? Masih keluar. Orang masih mendengar tidak? Masih dengar. Cukup. The grace of God is sufficient for us. You need not to pray. God remove this. God remove that. God give me more prosperous. Give me more richer way to do your work. Tuhan mengatakan, no, I'm not going to remove the thorn from you because my grace is sufficient for you. Saya tidak ngerti itu apa itu duri, tapi saudara, Alkitab sendiri mengatakan pesuruh dari setan yang selalu mengganggu dia. Pesuruh dari setan yang disuruh oleh iblis untuk mengganggu hamba Tuhan, bikin engkau kecewa, bikin engkau difitnah, bikin engkau dikecewakan, diputuskan asakan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Selalu Tuhan mengizinkan yang kita tidak senang datang mengganggu kita. Tapi saya tidak mengerti, orang yang tidak pernah diganggu, apakah pelayanan lebih baik? Orang yang tidak pernah diganggu oleh iblis, apakah dia lebih berbuah banyak? Justru tidak tentu. Maka Tuhan mengizinkan. Pada waktu Tuhan mengizinkan, lihat kepada muka Tuhan berkata, if this is your will, let your will be done. Do not according to my will, but according to your will. Saudara-saudara sekalian, ini kedua kali orang besar yang doanya tidak didengar oleh Tuhan. Orang besar yang besar lagi, jauh lebih besar daripada Elias, jauh lebih besar daripada Paulus, doanya juga tidak dengar. Siapa dia? Yesus Kristus. Pernahkah ada doa Yesus yang tidak didengar oleh Tuhan? Pernahkah ada doa Yesus yang tidak dituruni oleh Tuhan? Di Getsemani, Yesus berdoa, kalau mungkin ya Bapa, singkirkan cangkir ini daripadaku. Kalau boleh saya tidak mau minum cangkir ini. Doa satu kali tidak dijawab. Yesus doa kali kedua, ya Bapa, kalau boleh singkirkan cangkir ini daripadaku. Tuhan tidak dengar. Yesus doa 3 kali. Kali ketiga sama. Kalau boleh ya Tuhan Allah Bapa, singkirkan cangkir ini daripadaku. Tuhan dengar tidak? Tuhan tidak mendengar. Saya mau tanya, kenapa Tuhan tidak mendengar? Apa artinya Tuhan sengaja tidak mau mendengar? Siapa engkau? Engkau kira engkau lebih besar dari Elias? Engkau kira engkau lebih hebat daripada Paulus? Engkau kira engkau lebih tinggi rohani daripada Yesus Kristus? Jikalau Nabi perjanjian lama Elias, jikalau Rasul perjanjian baru Paulus, jikalau anak Allah firman menjadi daging Yesus Kristus, doanya tidak didengar oleh Tuhan. Hak apa engkau tuntut Tuhan harus mendengar doamu? Banyak orang suci mempunyai duri, banyak orang suci mempunyai cangkir, banyak orang suci yang tidak mencapai keinginan mereka di pelayanan. Saudara-saudara sekalian, Johnson waktu tua, dia punya borok di belakang sudah hancur sampai tangan bisa masuk ke dalam lubang. Begitu sakit, dia minta orang usung dia dengan dipan daripada terpal sampai di atas mimbar. Tangannya pegang karena kaki tidak kuat, tetap berkhotbah, bikin kebangunan rohani. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan dia? Bukan dia hamba Tuhan yang paling disayangi oleh Tuhan, hamba Tuhan yang paling berkuasa oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata kepada setiap orang yang harus menerima kesulitan yang diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak memandang kita dengan kalimat, because my grace is sufficient for you. Anugerahku cukup untuk kamu. Sehingga Tuhan tidak mendengar doa Elias. Tuhan tidak mengabulkan permintaan Paulus. Tuhan juga tidak menjawab permintaan dari Yesus Kristus. Saya tanya, apakah yang diminta oleh Yesus Kristus? Cangkir itu disingkirkan. Cangkir itu apa sih sampai Yesus takut? Apakah Yesus takut? Yesus takut mati? Jikalau Yesus takut mati, tidak pernah dia mau rela jalma menjadi manusia, firman menjadi daging.
Justru Yesus firman menjadi daging supaya boleh mati. Yesus bukan takut mati. Yesus harus mati. Dan dia tidak takut mati. Dia sengaja datang ke dunia untuk mati. Bahkan mati di atas kayu salib untuk menjadi penebusan bagi orang banyak. Saudara-saudara, kalau Yesus tidak takut mati, mengapa dia minta disingkirkan cangkir yang pahit itu? Cangkir itu bukan kematian. Cangkir itu bukan ketakutan untuk mati. Cangkir itu justru adalah terpisah daripada Allah Bapa. Itulah yang Tuhan mengatakan, kalau boleh singkirkan cangkir ini daripadaku. Mengapa aku harus dipisahkan oleh engkau? Mengapa Allah Bapa, Allah Anak, Allah satu saat perpisahan? Bukankah persatuan itu kehendak Allah? Kalau Allah mempersatukan dan Allah menginginkan persatuan, maka mengapa Allah sendiri harus berpisah dengan anak yang tunggal itu? Martin Luther berjam-jam merenungkan ayat itu. Akhirnya mengatakan, saya tidak mengerti. Pukul meja. Who can understand? God the Father depart from God the Son. Saya kira Martin Luther salah ngerti. Bukan Allah Bapa meninggalkan Allah Anak. Allah Bapa meninggalkan Allah Anak yang jelma menjadi manusia. Allah tidak mungkin meninggalkan Allah. Martin Luther berkata, who can understand? God depart from God. God the Father forsaken God the Son. No one can understand. What does it mean? Pukul meja. Who can understand God left God? Tetapi waktu itu Yesus mengatakan, my God, why hast thou forsaken me? Yesus tidak mengatakan my Father. Kalimat pertama my Father. Kalimat ketujuh my Father. Di atas kayu salib Yesus mengatakan 7 kalimat. Hanya kalimat keempat di tengah-tengah 1 dan 7 dia bukan pakai my Father. Dia mana my God, my God. He bore our sins on the cross in the status of being man, incarnated from God to become man. Waktu Yesus menanggung dosa kita, status dia bukan sebagai anak Allah, tapi sebagai anak Allah yang sudah inkarnasi menjadi manusia. Sehingga manusia Yesus dibuang oleh Allah Bapa. Saat itu bukan Allah Bapa meninggalkan Allah Anak, tapi Allah Bapa meninggalkan Allah Anak yang menjelma menjadi manusia. Saudara-saudara sekalian, kenapa Tuhan tidak menjawab pertanyaan permintaan dari Yesus Kristus? Kalau Elias tidak dijawab, kalau Paulus tidak jawab, kenapa Yesus pun doanya tidak dijawab oleh Tuhan? Karena saat itu dia harus dipisahkan. Perpisahan bukan rencana Allah yang kekal. Perpisahan juga bukan kehendak Yesus yang kekal. Perpisahan itu adalah sesuatu keharusan yang mutlak karena soteriologi, yaitu karena keselamatan sudah ditetapkan melalui penanggungan dosa sehingga propisiasi itu terjadi. Penanggungan dosa dari replacement, daripada sesuatu cara Tuhan menanggung dosa manusia sehingga dibuangnya anak yang tunggal yang menjadi manusia itu. Saudara-saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Ketiga orang besar ini doanya tidak diberikan jawaban oleh Tuhan. Allah Bapa tidak menjawab Elias. Allah Bapa tidak menjawab Yesus. Allah Bapa tidak menjawab akan Paulus. Karena waktunya, rencananya, dan anugerahnya semua kait menjadi satu. Supaya kita mengetahui Yesus dibuang oleh Allah karena menanggung dosa kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Ini Alkitab. Alkitab memberikan semua pengajaran secara mutu kualitatif, berlainan dengan semua yang lain. Tidak ada yang menyentuh semua hal-hal yang penting di dalam kitab suci dan memberikan jawaban seperti ini. Saudara-saudara, itulah sebab doa orang Kristen berbeda dengan doa orang bukan Kristen. Hanya Kristus yang bangkit pula menjadikan kuburannya kosong. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengakhiri doa Bapa kami, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Engkau yang mempunyai kuasa. Engkau yang mempunyai kemuliaan sampai selama-lamanya.
Saudara-saudara, kalau engkau betul-betul cokol, betul-betul sungguh-sungguh mengerti ketiga kalimat ini, you have the kingdom, you have the power, and you have the glory. All the kingdom of this world will become your kingdom. All the power from all the government come from you. And all the glory will be returned to Jesus Christ. Saudara akan mengerti di dalam Wahyu pasal 5 ayat 9. Dikatakan karena dia pernah disembelih, dia harus memperoleh kuasa, memperoleh hikmat, memperoleh segala kekuatan, memperoleh segala kemuliaan, memperoleh segala kehormatan. Semua kembali kepada Allah dan kembali kepada domba yang disembelih itu. Saudara-saudara, everything is from God and everything should return to God. Dan di sini melalui Kristus kita dicipta, melalui Kristus kita diselamatkan, melalui Kristus kita diperdamaikan, melalui Kristus kita dipersatukan dengan Tuhan Allah. Saudara-saudara, Yesus berkata engkau yang mempunyai kerajaan. Apa artinya? Kerajaan-kerajaan di dunia ini nothing. Semua itu sementara dipinjamkan. Kerajaan Indonesia punya siapa? Punya Tuhan. Amin. Kerajaan dunia ini punya siapa? Punya Tuhan. The kingdom of this world will become the kingdom of our God and His Christ. George Frederick Handel menaruh ayat ini di dalam lagu Hallelujah Chorus. The kingdom of this world is become the kingdom of our God and His Christ and of His Christ. Itu akhirnya. Tetapi kita sekarang bukan akhirnya. Kita sekarang di dalam keadaan sementara. Di dalam abad ke-21. Di dalam proses sejarah yang sedang bergelombang menuju kepada detik yang terakhir waktu Yesus datang kembali. In this temporal situation, in this temporal history, we do not see the kingdom of this world belongs to our God. Engkau bilang Amerika dipimpin oleh Obama dan Rusia dipimpin oleh Putin dan daripada negara-negara lain, Perancis, Jerman, Iran, Irak, Indonesia dipimpin oleh orang-orang tertentu yang hidup berapa puluh tahun saja. Namun demikian kita harus mengerti kerajaan dimiliki oleh Tuhan Allah dan kita tidak boleh goncang di dalam hal ini. Pada waktu Yesus masih di dalam dunia, setan memberikan sesuatu kesempatan kepada dia. Sekarang saya mempaparkan, lihat segala kerajaan, segala kekuasaan, segala kemuliaan, segala kekayaan di dalam tangan saya berikan kepada engkau. Yesus terima tidak? Jikalau engkau sembah kepada saya satu kali, saya berikan semua ini kepada engkau. Yesus terima tidak? Jawab. Kenapa tidak? Karena kerajaan punya Allah, bukan punya setan. Nah, engkau sekarang mengerti ya, kenapa ayat ini menjadi ayat terakhir, kalimat terakhir. Because you have the kingdom, have the power and the glory forever and evermore. That is the reason I only trust you. I only enjoy you. I only understand what you promised to me. Di luar apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan, apa yang diwahyukan, apa yang dijanjikan oleh Tuhan, tidak boleh kita menerima berkat apapun dari setan. Karena setan bukan pemilik asli. Pada waktu setan berkata, sembah saya satu kali, saya berikan semua ini kepadamu. Yesus tidak menjawab. Yesus tidak berkata, tidak mau ada konversasi dengan iblis dalam kalimat apapun. No conversation, no discussion, no compromise. Because I know who you are and I know who God is. Kalau kita mengetahui siapa Allah dan kita mengetahui siapa setan, engkau langsung membedakan dan engkau langsung mentegakkan seluruh pendirian. I will not submit to Satan because I already surrender myself to God. Kalau engkau sudah menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan Allah, jangan lagi takluk kepada setan. Setan mengatakan, saya berikan semua ini kepadamu. Saya berikan semua kepadamu. Siapa saya? Si saya yang memberikan segala sesuatu kepada Yesus adalah setan.
Apakah setan berhak memberikan segala sesuatu kepada Yesus? Apakah semua yang diberikan setan kepada Yesus itu milik setan sendiri? Bukan. Jikalau seorang datang ke rumahmu, maka saya akan jual sebidang tanah. Dan tanah ini berapa besar? Murah sekali. 300 hektar. Cuma 300 juta. 1 juta 1 hektar. Mau tidak? Engkau bilang mau dong. Di dalam zaman sekarang masih ada tanah begitu murah. Tapi tanah ini punya siapa? Punya saya. Kau tahu, saya bawa hak milik. Sertifikat hak milik dibawa oleh orang itu. Waktu orang itu bawa, engkau lihat periksa. Betul nama dia, betul tanahnya, betul besarnya, betul semua dimiliki oleh dia. Engkau senang sekali. Tapi saudara tahu tidak? Surat hak milik itu surat palsu. Kalau engkau tahu itu palsu, engkau mau beli tanah yang murah itu enggak? Jawab. Mau enggak? Tidak. Kenapa? You bukan pemilik. Nah, ini cara setan menipu manusia. Setan menawarkan segala sesuatu supaya engkau kaya, supaya engkau menikmati. Tapi penawar itu daripada dia yang sendirinya bukan hak milik. Dia sendiri tidak berhak, tetapi dia mau menipu manusia. Kalau setan berkata kepada Yesus, saya berikan semua ini kepada engkau, asal engkau berbakti kepada saya 1 kali saja. Setan sedang mengerjain Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus yang turun sementara lebih rendah sedikit dari malaikat menjadi manusia. Jika Yesus Kristus pada saat itu serakah dan dia betul-betul tamak mau mendapatkan sesuatu, lalu dia mengatakan kepada setan, oke, saya menyembah engkau. Kalau Yesus hari itu menyembah setan, sekarang semua daripada setan kasihkan Yesus, semua milik Yesus. Yesus memiliki segala sesuatu. Tapi saudara-saudara, dia memiliki secara hak yang salah. Karena segala sesuatu tidak mungkin diberikan setan kepada dia. Karena setan bukan pemiliknya. Tidak ada hak miliknya. Sehingga Yesus akan tertipu. Jikalau Yesus hari itu berbakti kepada setan, seluruh dunia menjadi orang Kristen. Kita tidak usah begitu susah payah untuk cari dana, untuk kerja berat untuk mengabarkan Injil. Jikalau hari itu Yesus tunduk 1 kali sama setan, seluruh dunia menjadi orang Kristen. Semua orang, semua bangsa, semua kekayaan, semua kemuliaan dunia sudah diberikan kepada Yesus. Dan kita sekarang langsung menjadi kerajaan Tuhan, kerajaan Kristen. Tidak usah berdebat, tidak usah bertarung, tidak usah bersusah payah. Karena the whole world have been given to Jesus. All the kingdom of this world, all the treasury of this world given to Jesus. Nah, kita mengikuti Yesus enak sekali. Tetapi ingat, jikalau Yesus tunduk dan semua dimiliki Yesus, Yesus menjadi seorang yang tunduk kepada setan. Baru kita tunduk kepada Yesus. Akhirnya tidak direct kita sudah dimiliki oleh setan. Itu sebab Yesus tidak bisa jawab kalimat apapun. Kecuali, iyalah engkau. No discussion, no compromise, no conversation. Stop here. You do not have any right to give it to me because this is not yours. Who's this? Engkaulah yang memiliki kerajaan. Engkaulah yang memiliki akan kuasa. Dan engkaulah yang memiliki kemuliaan untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jikalau suamimu paling senang koleksi jambrut, yang tidak ngerti ya sudah ya. Jambrut lain sama jembret ya. Saudara-saudara, kalau suamimu suka jambrut, simpan sampai besarnya ada 50 karat. Wah, yang terbaik di suamimu. Pada satu hari ada seorang datang bawa 1 jambrut kepada istri. Sang suami suka jambrut. Istri diketukin pintu. Saya mau jual jambrut. Anda mau beli tidak? Oh, mau. Suami saya paling seneng kok. Coba lihat jambrutnya. Waktu dilihat, engkau langsung telepon ke suami. Ada orang mau jual jambrut. Maukah kita terima? Harganya murah sekali. Suami bilang, tunggu sebentar. Saya mau pulang ke rumah. Saya mau lihat sendiri.
20 menit kemudian bawa mobil sampai di rumah, masuk pintu. Boleh saya lihat jamrutmu? Dikeluarkan jamrut daripada orang yang menawar itu. Dia lihat, dia tidak tawar. Dia bilang, tunggu sebentar ya, saya siapkan uang untuk beli jamrut ini. Minta berapa? Oh, minta 300 juta. Oke, taruh di sini. Suaminya keluar sebentar. Orang itu tunggu, ambil uang, mungkin ada pinnya, mungkin ada banknya, lalu ambil uang beli. Padahal suaminya keluar pergi cari polisi. Dia bilang, polisi, jamrutku yang dicuri sekarang sudah ketemu lagi. Orang itu kira dia punya, dia mau jual barang asli saya punya kepada saya. Polisi datang. Orang itu tunggu senang-senang kira uang yang datang. Yang datang polisi yang membergol dia. Begitu masuk pintu. Sekarang dibergol. Loh kenapa? Saya mau jual jamrut di sini. Tidak usah banyak ngomong. Kita sudah membuktikan jamrut ini milik dia sendiri. Jangan engkau bawa lagi jual kepada dia. Karena ini kehilangan sudah lama. Hari ini kita ketemu, ini jamrutnya. Karena dikeker semuanya sama dengan apa yang difoto dulu. Ini bukan jamrut yang lain. Jamrut yang asli daripada pemilik itu sendiri. Kenapa engkau bawa kembali untuk jual kepada dia? Saya tidak tahu, saya dapat murah dari orang lain. Saya jual ke sini. Katanya orang ini suka jamrut. Saudara, inilah peristiwa yang terjadi persis dengan pada waktu setan mau memberikan segala sesuatu kepada Yesus Kristus. Yang mau diberikan oleh setan aslinya milik siapa? Jawab, milik Tuhan. Hak apa dia memberikan milik Tuhan kembali kepada Tuhan? Hak apa dia memberikan segala sesuatu itu kembali untuk memberikan kepada anak Allah yang sementara menjadi manusia? You sekarang sudah menjadi manusia. You sekarang lebih turun sedikit, lebih rendah sedikit daripada malaikat. Saya aslinya malaikat. Saya akhirnya penghulu malaikat. Saya lebih tinggi daripada manusia. Aslinya saya lebih tinggi dari manusia. Engkau sekarang sudah jelma menjadi manusia. Engkau lebih turun daripada saya. Saya mau tanya, aslinya Yesus manusia? Jawab. Aslinya Yesus manusia. Aslinya firman yang adalah Allah. Dia bukan manusia. Dia sementara turun ke dalam dunia menjadi seperti manusia, lebih rendah sedikit daripada malaikat, karena mau menyelamatkan kita. Dan setan ambil kesempatan. Now you are a little bit lower than me, so I command you worship me. Padahal sebelumnya Allah berkata, let all the angels of God worship Christ. Now the fallen angel ask Christ to worship him. Ini satu rohani yang luar biasa rumitnya. Yang pertama menemukan begitu agung teologinya. Bukan teolog, tapi seorang sastrawan, seorang penyair namanya John Milton. John Milton menemukan dari kitab suci. Dia seorang Puritan yang mempelajari firman Tuhan begitu tuntas. Sekarang banyak orang Kristen di rumah tidak baca kitab suci dan tidak pernah mau baik-baik menyelidiki kitab suci. Zaman 250 tahun yang lalu di Inggris banyak orang Kristen yang tuntas sungguh-sungguh mempelajari firman Tuhan. Dan John Milton melalui pengertian kitab suci, dia tulis syair yang terpanjang di dalam sejarah. 11 tahun setelah dia buta sama sekali, dia tulis syair Paradise Lost and Paradise Regained. Ini menjadi pemecahan rekor daripada syair yang terpanjang di dunia. Jikalau Homer menulis buku untuk menceritakan tentang asal usul dari satu bangsa, John Milton menulis asal usul daripada seluruh dunia menurut wahyu kitab suci. Bagaimana kita kehilangan Firdaus, Taman Eden, dan bagaimana melalui Kristus kita boleh kembali lagi kepada Taman Eden atau kepada taman yang disiapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, John Milton yang menemukan, in the beginning God command all the angel, let all the angel of God worship him, Jesus Christ. Tetapi akhirnya pada waktu Yesus menjadi manusia, itu setan mengatakan let Jesus worship the fallen angels. Di situ Yesus mempunyai kepekaan luar biasa.
Dia mempunyai tajamnya pikiran mengetahui ini kelemahan. Semua ini tipuan dari iblis. Maka dia tidak mau bicara, tidak mau diskusi, tidak mau kompromi. Dia hanya mengatakan, "Be gone! Nyala engkau setan. Karena engkau tidak berhak memberikan segala kepada saya." Saudara-saudara, inilah Yesus yang mengajar doa bapa kami. Inilah Yesus yang mengatakan, "Thine is the kingdom. For thine is the kingdom, power, and all glory forever and evermore." Amin. Saudara-saudara, jikalau engkau di dunia ini terlalu serakah, tamak, engkau akan minta kepada orang. Engkau akan terima dari setan kekayaan-kekayaan yang bukan dari Tuhan. Kekayaan yang bukan dari Tuhan hanya menambah kesulitan engkau masuk surga. Kekayaan yang dari Tuhan kadang-kadang membuat engkau rugi dulu. Dan banyak hal yang engkau harus tanggung kesulitan sebelum engkau menerima berkat dari Tuhan Allah. Mari kita mempunyai keseimbangan, mempunyai pengertian untuk menilai semua ini. Why you should have something not from God? Why you have something richness from Satan? Kenapa engkau perlu kekayaan dari iblis? Kenapa engkau tidak mau tunggu Tuhan? Kenapa engkau terlalu cepat menjadi kaya akhirnya merusak moralmu? Saudara-saudara sekalian, untung rugi itu biasa. Tapi untung di dalam Tuhan itu tidak pernah akan selesai, akan dipelihara. Untung dari setan itu tidak pernah bisa dipelihara. Itu semua akan hancur, akan musnah beserta dunia. Itu sebab saya minta saudara kita perhatikan, I should re-evaluate my gain and my loss. If my loss is according to the will of God, let it be like that. If my gain is from Satan, refuse that. Semua keuntunganku kalau dari setan, tolong buang semua. Semua kerugian kalau diizinkan Tuhan, terima dan tunggu Tuhan. Waited for the Lord. He inclined his ear and listen to your prayer. Saudara-saudara sekalian, pada waktu Yesus Kristus ditawarkan seluruh dunia dan kekayaannya, dia tidak terima. Dia tidak anggap tidak dapat itu lost. Sekarang banyak orang selalu merasa kalau saya mempunyai kesempatan mendapat uang tidak dapat itu lost. Saudara-saudara, the lost in the will of God is good. The gain in the will of Satan is bad. Semua kelebihan, keuntungan yang dari iblis tidak ada gunanya. Semua kerugian yang direncanakan oleh Tuhan itu baik untuk engkau. Dan engkau bisa mengetahui, ya bagaimana saya tidak dapat soal kecil. Karena kerajaan milikmu, kuasa milikmu, dan kemuliaan juga milikmu. Saudara-saudara sekalian, saya akan menceritakan satu cerita yang sungguh-sungguh terjadi kira-kira hampir 40 tahun yang lalu. Yaitu seorang presiden Amerika namanya Richard Nixon. Tahu dengan nama ini? Coba katakan. Richard Nixon seorang republik yang mempunyai kuasa besar, pintar luar biasa. Meskipun dia tidak sekolah terlalu tinggi. Dia bukan orang seperti Agnew, bukan orang seperti Obama yang pendidikan yang tinggi. Dia adalah seorang yang sangat sederhana, tapi mempunyai bijaksana yang luar biasa tingginya. Waktu dia menjadi presiden, saudara Nixon bikin Amerika mempunyai martabat yang tinggi sekali. Tapi pada kedua kali dia ingin menjadi presiden, dia terjerat oleh tipuan iblis. Dia curi dengar kabar dari para partai Demokrat. Republik ketakutan kalah. Curi-curi pakai sesuatu untuk mendengarkan pembahasan daripada konferensi Demokrat. Akhirnya ketemu. Sudah ketemu, apa yang terjadi? Mereka dia ke dalam parlemen dan ke dalam high court. Akhirnya dia ternyata betul-betul mencuri dengar secara tidak sah. Maka waktu itu di-ban. Nixon berhenti, tidak boleh menghapus apapun yang aku dengar. Kalau ternyata engkau menghapus satu kalimat, hukumanmu akan lebih berat. Presiden ditemukan dia mencuri dengar informasi daripada orang lain. Presiden
telah dinyatakan dia telah melakukan hal yang mempermalukan sekali. Dia begitu malu, akhirnya mereka terus bicara. Di dalam setengah tahun itu pekerjaan daripada Kongres Amerika tidak kerja apa, hanya kerja bagaimana untuk menjatuhkan presidennya sendiri. Sesudah itu hapus air mata, di atas layar dia mengundurkan diri. Hari itu saya ada di Singapura. Saya mendengar langsung siaran Nixon mengundurkan diri. Waktu itu saya melihat, saya tidak pernah melihat orang mukanya begitu pucat, begitu sedih. President of United States, I claim to resign from today on. I resign from my post of being a president of United States. Mukanya murung sekali. Di situ kita melihat dosa mempermalukan orang, dosa merebut kemuliaan dari orang, karena dosa mengurangi kemuliaan dari Tuhan Allah. Nixon setelah diturunkan, orang-orang di bawah dia satu-satu ditangkap, dan salah satu yang ditangkap adalah Charles Colson atau Chad Colson. Orang ini orang yang pintar luar biasa. Tapi dia seorang Kristen yang lupa martabat sendiri, lupa kekristenan. Dia ikut Nixon mencuri data dari orang lain. Dia dimasukkan penjara. Nixon diampuni. Dengan malu sekali dia turun dari tata presiden. Chad Colson dan beberapa orang dimasukkan ke dalam penjara di Washington DC. Lebih 1,5 tahun dia berada di dalam. Dia malu luar biasa. Chad Colson ada orang Kristen, tapi pada waktu dia ikut-ikut mencuri dengar semua data-data yang sederhana, dia telah menjual diri. Dia telah melupakan dia orang Kristen, dan dia mempermalukan nama Tuhan sekaligus. Seorang Kristen dipenjarakan, dan di penjara baru dia tahu tak enak hidup di penjara. Banyak orang kriminal yang berada di penjara diperlakukan seperti binatang. Maka dia 1,5 tahun itu diperlakukan yang baik, karena dia senator yang penting sekali. Maka dia berdoa kepada Tuhan, ampuni saya. Mulai sekarang saya akan menjadi orang Kristen yang baik, karena saya tahu di dalam dunia ini kerajaan dunia banyak jeleknya, dan saya ikut jelek di dalam. Saya minta kerajaanmu tiba. Let thy kingdom come. Charles Colson menulis beberapa buku. Di dalam penjara salah satu buku yang paling penting yang ditulis oleh dia berjudul Kingdoms in Conflict. Saya beli buku itu, saya membaca, saya dapat inspirasi yang banyak. Karena dia mengatakan apa yang telah membius kami. 5 hal yang bikin kita tidak sadar keanggunan dan kehormatan kita sebagai manusia. Orang Kristen pun bisa dibiuskan oleh ke-5 hal itu. Hari ini saya tidak ada waktu untuk bicara lebih mendetail. Dan saudara-saudara, setelah itu dia berjanji memperbaiki nasib kriminal yang diperlakukan seperti binatang di dalam semua penjara seluruh dunia. Setelah dia 1,5 tahun dia keluar dari penjara, dia menjelajah ke Rusia, ke Inggris, ke Jerman, ke Afrika, dan ke Indonesia. Waktu dia datang ke Indonesia, saya duduk di sebelahnya, bicara sama dia. Chad Colson mengatakan, saya akan to improve the destiny and the situation of prison in the whole world. Dia membentuk satu namanya persekutuan penjara Kristen seluruh dunia, untuk menasihati semua pemerintah, semua polisi, jangan memperlakukan kriminal seperti binatang. Dan dia membentuk persekutuan di penjara di Indonesia. Banyak penjara mempunyai persekutuan karena Chad Colson datang ke sini. Dan saya mau bicarakan buku namanya Kingdoms in Conflict. What does it mean by kingdoms? Dia mana 2 kingdom, the kingdom of God and the kingdom of the world. Kerajaan di dunia ini selalu bertentangan dengan kerajaan Tuhan Allah. Sedangkan kami menjadi orang Kristen hidup di tengah-tengah 2 kerajaan ini. Pertentangan, peperangan antara profit dan segala sesuatu mengenai kerajaan itu juga berada dalam hidup manusia. Kita menjadi tempat pertempuran kedua kerajaan, kerajaan Allah dan kerajaan dunia. Pada waktu konflik interest, kita menjadi korban.
Dan dia mengatakan bagaimana kita boleh menjadi orang Kristen yang baik. Setia kepada kerajaan Allah lebih daripada kerajaan dunia. Kerajaan di Amerika, kerajaan dunia. Kerajaan di Inggris, kerajaan dunia. Kerajaan di Jerman, kerajaan dunia. Kerajaan di Indonesia, kerajaan dunia. Pada waktu orang Kristen hidup di dalam negara Republik Indonesia, tapi dia mau berbakti kepada Allah di surga karena dia adalah anak anggota warga negara surga. Dia mengalami kesulitan konflik. Dan buku itu sangat indah. Dan buku itu meskipun bukan ditulis oleh seorang teolog, tetapi dia mempunyai insight, pandangan dari teologi yang sangat kuat luar biasa. Saudara-saudara sekalian, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan berkata kepadamu, kerajaan bukan milik manusia, kerajaan milik Tuhan Allah. Republik Indonesia milik Tuhan Allah. Amin. Semua presiden ini hanya Tuhan meminjamkan kerajaannya kepada dunia. Waktu Tuhan meminjamkan rakyat seluruh dunia yang dicipta oleh Tuhan kepada orang-orang yang menjadi penguasa, di situ Tuhan mau uji berapa setia engkau adanya. Engkau setia kepada kerajaan dunia atau setia kepada kerajaan Allah. Karena dua kerajaan ini sedang berkonflik dan habis-habis. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalimat terakhir dari Yesus Kristus, because you own the kingdom, the power and glory. Ingatlah engkau mempunyai beberapa kemungkinan. Pertama, negara aslimu. Kedua, negara perantauanmu. Dan ketiga, negara kekalmu. Saya dilahirkan di Tiongkok. Saya merantau ke Indonesia. Saya akan hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Amin. Nah, kerajaanku yang dulu adalah Kuomintang. Kerajaan sekarang adalah Republik Indonesia. Kerajaanku yang kekal adalah the kingdom of God. Dan Alkitab mengatakan all the kingdom of this world will become the kingdom of God and His Christ. The kingdom of this world is become the kingdom of our God and of His Christ and of His Christ. Handel mengerti dan Handel telah memakai melodi yang paling indah untuk melukiskan dunia ini akan lenyap. Semua akan menjadi kerajaan Tuhan Allah. Kristus akan memakai tongkat besi menghancurkan semua penguasa-penguasa dunia yang tidak beres. Menurut kitab suci di dalam Mazmur pasal 2 dan di dalam Wahyu. Waktu itu dia akan naik kuda, di pahanya akan tulis King of the Kings and the Lord of Lords. Yesus akan menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Waktu itu semua presiden, semua raja akan takluk kepada dia. Baru mereka mengetahui mereka hanya hamba sementara saja. Saudara-saudara, waktu kita mengakhiri doa Bapa kami, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, engkaulah yang mempunyai kuasa, engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Hari ini saya stop di dalam kerajaan. Minggu depan dan selanjutnya kita selesaikan dengan kuasa dan kemuliaan Allah di dalam kekekalan. Inilah doa kita. Karena Allah kita mengirim Yesus ke dalam dunia, berkata, my kingdom is not from this world. Kerajaanku bukan dari dunia ini. Waktu Yesus mengatakan kalimat ini, dia berkata kepada siapa? Di hadapan siapa? Di hadapan Pilatus. Sekarang saya mau tanya, kerajaan Romawi di mana? Forever gone. Kerajaan Mesir di mana? Forever gone. Kerajaan Babilonia di mana? Forever gone. Semua kemuliaan, kuasa dan kerajaan di dunia akan lenyap. Hanya kerajaan Tuhan Allah kekal selama-lamanya. Itu sebab saya anjurkan engkau harus menjadi anggota kerajaan surga yang setia, yang tekun mengikuti Tuhan, memuliakan Tuhan, dan nyatakan kuasa kemuliaan Tuhan Allah di dalam kerajaannya melampaui kuasa kemuliaan kerajaan dunia yang hanya berapa puluh tahun saja. Engkau menjadi wakil Tuhan. Mari kita menjadi duta besar dari kerajaan Tuhan. Mari kita menjadi representatif dari kerajaan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan di dalam dunia ini.
Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu, semua regim, semua regu, semua dinasti, semua kerajaan dunia akan lewat. Hanya kerajaanmu sampai selama-lamanya. Beri kami pengertian yang mendalam, sehingga kami tidak mempermainkan hidup kami di dunia ini, melainkan kami membersihkan hidup kami, berkuduskan hati kami, lalu kami memberikan persembahan semua ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.